Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Mania dengan NIM D1D024014. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas ekonomi sumber daya hutan dengan tema harga hedonik. Yang pertama yaitu sumber daya, sasaran wilayah, responden, alasan penelitian, perhitungan, dan yang terakhir adalah berapa rupiah yang dihasilkan. Baiklah, langsung masuk ke materi sumber daya. Baiklah, masuk ke sumber daya, yaitu analisis kesediaan membayar air bersih dan sanitasi rumah tangga. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM, penelitian dan enumerator. Penelitian memanfaatkan enumerator BPS yang mengumpulkan data Susenas 200.000 rumah tangga, KAR, dan 65.000 modul. Karena penelitian menggunakan data Susenas yang dihimpun oleh BPS. Yang kedua, sumber daya pengetahuan atau ilmiah. Pemanfaatan modal regresi, logistik, dan modal harga hedonik yang membutuhkan kemampuan analisis ekonometrika tingkat lanjut. Yang ketiga adalah masuk ke sumber daya teknologi dan instrumen. Pertama, penggunaan sistem pengolahan data Susenas milik BPS. Yang kedua, perangkat lunak statistik untuk ekstremasi model regresi dan hedonik. Selanjutnya masuk ke pembangunan indeks harga harta tanah warisan, yaitu sumber daya lembaga. Yang pertama, NAPIC, National Probability Information Country, sebagai penyedia data transaksi harta tanah. Yang kedua, LHDHN, yang menyediakan data pindah milik melalui sistem PRISM. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia, penelitian yang mengolah data statistik dan menguasai teknik ekonometrika, hedonik, rapid sales. Yang ketiga, sumber daya informasi, data pindah milik seluruh negara, fisikal, lokasi, dan transaksi. Dan literatur terkait model hedonik dan rapid sales. Selanjutnya masuk ke sasaran wilayah, yaitu analisis kesediaan membayar air bersih dan sanitasi rumah tangga. Yang pertama meliputi perkotaan miskin, perkotaan tidak miskin, perdesaan miskin, dan perdesaan tidak miskin. Selanjutnya masuk ke pembangunan indeks harga harta tanah warisan. Yang pertama Kuala Lumpur, kedua Selangor, 3 Johor Bahru, 4 Pulau Pinang, dan yang terakhir bangunan warisan di Pulau Pinang. Selanjutnya masuk ke responden, analisis kesediaan membayar air bersih dan sanitasi rumah tangga. Responden adalah rumah tangga seluruh Indonesia yang tercakup dalam Susenas KOR 2007, 200.000 rumah tangga KOR, dan 65.000 rumah tangga modul. Dikelompokkan menurut status miskin dan tidak miskin, lokasi kota atau desa. Selanjutnya masuk ke responden, pembangunan indeks harga harta tanah warisan. Responden bukan orang melainkan unit properti harta tanah yang berpindah milik, terutama kedai praperang, bangunan pejabat, dan setiap transaksi harta tanah tercatat dalam pangkalan NAPIC. Selanjutnya masuk ke alasan penelitian. Yang pertama adalah aksi air bersih dan sanitasi di Indonesia masih rendah, sekitar
69 juta tanah sanitasi, 55 juta tanah air aman. Yang kedua, ada kesenjangan besar antara perkotaan dan perdesaan. Yang ketiga, ada perbedaan perilaku dan akses antara keluarga miskin dan tidak miskin. Yang keempat, pemerintah perlu mengetahui faktor penentu akses dan kesediaan pembayaran WTP untuk penyusunan kebijakan. Dan alasan penelitian yang kedua yaitu yang pertama adalah Malaysia belum memiliki indeks harga harta tanah warisan. Yang kedua, indeks yang ada yaitu IHRM, RPI, Bursa, dan BPORI. Hanya mencakup rumah atau pejabat, bukan bangunan pra-perang. Yang ketiga, penting sebagai penanda aras pasar harta tanah warisan. Yang keempat, untuk membantu investor dan pemerintah memahami pergerakan harta properti warisan. Dan selanjutnya perhitungan penelitian menggunakan dua teknik analisis, yaitu progresi logistik untuk menghitung peluang rumah tangga mendapat air bersih, pipa atau pompa, sanitasi layak, dan yang ketiga persamaan logit dijelaskan pada rumus yang pertama, bisa dilihat. Dan yang kedua adalah model harga hedonik. Untuk menghitung harga implisit, marginal implicit price, dan willingness to pay WTP, nilai dihitung dari perubahan harga sewa rumah akibat adanya fasilitas air bersih dan sanitasi. Perhitungan selanjutnya yaitu model yang digunakan. Pertama, property sales model. Membandingkan harga jual properti yang sama di dua periode waktu. Yang kedua, metode hedonik untuk menilai kontribusi antara dua fisik dan lokasi terhadap harga properti. Yang ketiga, model hibrid menggabungkan repeat sales dan hedonik agar hasil lebih stabil. Variabel yang dihitung mencakup bilangan tingkat, luas tanah, lokasi hund transaksi, dan atribut fisik lainnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.